namanya juga manusia, bisa salah dan bisa pula lupa. Dan itu dilakukan baik di luar sholat dan bisa juga terjadi di dalam melaksanakan sholat. Nah, sebut saja si A melaksanakan sholat duhur yang kita maklum ada 4 rakaat. Kemudian si A ini sudah sampai pada tahiyat akhir dalam keyakinannya, kemudian dia mengucapkan salam pertama, salam kedua, menunjukkan bahwa sudah menyelesaikan sholat duhur. Tapi menjelang beberapa menit, tidak lama dari itu, si A sadar. Ternyata ada 1 rakaat yang terlupakan. Karena si A melaksanakan sholat duhur tidak 4 rakaat, melainkan 3 rakaat. Nah, apakah si A, ini permasalahannya, harus mengulang sholat dari awal, dari rakaat pertama, atau melanjutkan rakaat yang ditinggalkan? Jadi berdiri 1 rakaat lagi. Padahal sudah mengucapkan salam. Masalah ini sudah disinggung di dalam kitab ini. Dan halamannya juga bisa dicek dalam screenshot teks kitabnya. Saya bacakan sedikit. Dalam kitab Al-Majmu' ya, Syarah Al-Muhadzab. Asy-syarhu. Idza sallama min sholatihi thumma tayaqqana annahu taraka rak'atan aw rak'ataini aw thalathan aw annahu taraka ruku'an aw sujudan aw ghairahuma minal arkani siwan niyati wa takbiratil ihrami fa in dzakara sahwa qabla tulil fasli lazimahul bina'u ala sholatihi fayati bil baqi wa yasjudul lis-sahwi. Jadi tidak perlu melaksanakan sholat dari awal, lanjutkan saja. Misalnya sholat duhur dilaksanakan 3 rakaat, sudah salam, beberapa menit setelah itu ingat, maka tinggal langsung berdiri, baca Al-Fatihah, tidak perlu takbiratul ihram atau niat lagi, tidak, langsung berdiri. Ya, maksud saya tetap niat melanjutkan sholat ya, bukan melaksanakan dari awal lagi. Jadi niat, tidak perlu takbiratul ihram, ya baca Al-Fatihah dan rukun-rukun yang lain disempurnakan. Kalau yang ditinggalkan adalah 1 rakaat, kalau misalnya sujud yang ditinggalkan, maka lanjut langsung ke sujudnya. Kalau yang ditinggalkan adalah rukuknya, maka langsung berdiri rukuk langsung. Jadi tidak mengulang dari awal. Itu solusi ketika kita lupa. Karena lupa meninggalkan salah satu rukun daripada sholat. Nah, sekarang ada beberapa catatan penting agar kita tidak salah dalam melaksanakan atau menyambung rakaat yang kita lupakan atau kita tinggalkan. Yang pertama, bahwa yang boleh kita menyambung rakaat yang kita tinggalkan apabila yang ditinggalkan bukan niat dan takbiratul ihram. Jadi kalau kita lupa niat ketika hendak melaksanakan sholat, ya nggak bisa itu melanjutkan niat, nggak bisa, harus sholat lagi, dari awal. Atau takbiratul ihram, kita tidak melaksanakan takbiratul ihram, kita sudah terlanjur 4 rakaat misalnya, berarti kita harus ulang lagi, karena yang ditinggalkan adalah niat atau takbiratul ihram. Selain 2 ini bisa kita melanjutkan. Yang kedua,
pemisah antara salam dan ingat. Kalau kita meninggalkan salah satu rukun sholat, itu jaraknya tidak terlalu lama. Kemudian mikdarnya berapa, perkiraannya berapa, itu sesuai dikembalikan kepada budaya atau keyakinan kita. Kalau kita anggapnya itu tidak terlalu lama, ya kita melanjutkan sholat itu. Kalau misalnya kita meyakini, aduh ini udah terlalu lama ini, ya berarti kita harus mengulang sholat dari awal lagi. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingat dan melaksanakan lanjutan dari rakaat yang kita tinggalkan, di akhir jangan lupa kita melaksanakan sujud sahwi, dan hukumnya ini adalah sunnah. Artinya ketika kita tidak melaksanakan sujud sahwi, apakah menyambung rakaat yang tadi kita tinggalkan menjadikannya batal? Tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kita melaksanakan sujud sahwi. Ya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tapi semoga ada hal yang benar dan baik dan bisa diambil manfaatnya.